Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga Allah memberikan keberkahan rahmat atas apa yang kita pelajari, bermanfaat di masa depan kita. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsen dulu. Yang tidak masuk hari ini, yang tidak masuk, amin. Siapa? Lengkap, ada semua. Ada semua. Ya, di pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita bahas adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pertemuan hari ini, apa yang Anda ketahui tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Dalam benak kalian, apa yang Anda ketahui? Penyembah berhala. Terus lagi apa? Apa? Jahiliyah, penyembah berhala. Lagi ayatnya nanti belajar kita coba screening dulu biar nggak ngantuk. Ini nampaknya ngantuk semua. Nanti saya kasih apa? Saya lebih tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Bisa, siap biar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, silakan dulu. Karena materi kita hari ini adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Karena ini masih pertemuan pertama, maka saya akan menampilkan sebuah video. Video ini nanti kalian analisa, kalian simpulkan, nanti kalian buat di lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Jadi ada tugas, kalian tulis di situ seputar kesimpulan apa yang kalian lihat. Oke?
Saya perlihatkan. Nampak nggak kira-kira? Saya tengahkan. Iya tak? Bahwa ada punya harus ya, ini saya ada video singkat tentang sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Jadi kalian tonton, setelah kalian menonton dari sini, apa saja sih yang berkaitan dengan kondisi bangsa Arab? Sukunya suku apa saja, budayanya seperti apa saja, nanti kalian sebutkan. Oke, banyak kalian tonton ya. berawal dari bangsa bahwa ada punya harus hilang dari Islam. Assalamualaikum. Untuk mengenali yang lebih dalam, mari kita dengarkan sejarah. Sudah dibuat sebenarnya memahami. Mari kita berhenti menjadi Arab sebelum tahun ini. Islam dimulai dari Israel dan juga Asia, Afrika, dan Eropa. Hal itu disejarah merupakan Asia yang harus yang matahari sehingga membuat pertanian merupakan yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan menjadi sangat keras. Kedua Islam menjadi istirahat, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangat besar. Hal itu mereka hanya memiliki dengan hal yang disebut tambah. Dengan berbagai hal itu adalah apa yang mereka buat sendiri. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik dan hanya memiliki adat istiadat dan telah yang mereka turunkan. Oleh karena itu, ulama itu yang berbohongan. Maka itu berarti tidak ada juga bangsa besar. Yang pertama, bangsa Arab itu bangsa orang dan Arab. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan mereka dan menjalankan berbangunan bangunan dari ini berdiri. Namun ini bangsa Arab tidak terkenal. Yang kedua adalah bangsa Arab yang merupakan bangsa keturunan hidup. Bangsa ini masih berasal dari wilayah Arab. Yang ketiga merupakan bangsa pendatang. Bangsa ini disebut dengan bangsa Arab Afrika yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Dalam bangsa Afrika, terdiri atas kabilah atau kelompok. Kabilah yang pertama contohnya adalah Quraisy. Kabilah di mana Nabi Muhammad SAW adalah orang Indonesia. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab merupakan bangsa di wilayah dulu. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu bangsa Arab mempunyai badan keras. Mereka suka berdakwah di situ karena hal-hal kecil, suka bermain masalah, jadi poros, koyak-koyak dan judi. Mereka bahkan mengundur dari perempuan yang tidak ada. Karena menurut mereka, memiliki anak perempuan merupakan aib yang harus disembunyikan. Namun demikian, bangsa Arab juga memiliki tak terpilih seperti pemberani, lalu menepati janji, menginginkan yang kuat, dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya.
bangsa adalah keseniannya. Bangsa termasuk bangsa dengan rasa cinta yang tinggi. Mereka punya lahir dari bangsa. Mereka betul-betul dipaksa untuk mempergunakan airnya. Mereka mengatur upacara dan untuk menghormatinya. Apabila punya lahir dari suatu bangsa, maka kabilah itu akan naik derajatnya. Mereka akan mengundang kabilah-kabilah lain dan mengadakan pesta. Menurut apa itu memang bukan bangsa yang besar seperti sekarang. Namun menara hampir dari wilayah Arab dan sekitarnya terutama dari ekonomi dan perdagangan. Kita akan membahas ekonomi menara di Islam yaitu terjadi apa itu? Ya, kita sudah nonton video tadi. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan mengenai itu? Bisa menyimpulkan apa saja yang ada pada bangsa Arab sebelum Islam. Dari awal tadi kampanye dijelaskan dalam video tadi. Nama suku bangsa Arab. Bangsa Arab itu terdiri dari berapa golongan? Tiga. Pertama, Arab, Baida. Dua, Arab, dua. Ketiga, Arab Baida itu akan seperti apa? Baida itu Arab. Bisa menjelaskan? Arab kuno, Arab terdahulu. Kurang lebih zaman-zaman Nabi Nuh, Hud, Soleh, itu Arab Baida. Masakan Samud, kayak Nabi Soleh itu Arab Baida. Mereka pandai membuat bangunan besar, orangnya pintar, orangnya hebat-hebat. Cuma saya yang mau beriman dengan para nabi dan rasul, sehingga Allah apa itu? Sukunya sudah ada. Allah Muslim apa tadi? Siapa itu apa itu? Garasi. Bangsa Arab keturunan dari Nuh, kurang lebih keturunan dari Ya'rib bin Qahtan, atau orang menyebutnya bangsa Qahtaniyin. Nah, sekarang contohnya ada bangsa Arab dari Suriah, ya, Syam. Kemudian ada bangsa Yahudi, ya sekarang lagi viral di dunia internasional, ribut antara orang Palestina dengan orang Israel. Itu termasuk Arab Arab. Kemudian Arab yang ada di Yaman, bangsa Arab itu Arab Asma'i. Arab Asma'i ini kurang lebih sekarang Arabnya orang Mekah dan Madinah. Asma'i, suku Quraisy, suku Aus, Qasr di Mekah, Madinah dan Taif, kurang lebih beda sih. Muslim. Bangsa Arab, bangsa kuno. Cuma kenapa kok tidak banyak? Karena umat terdahulunya orang Muslim. Yang ada hanya umat kurang lebih dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang masih ada. Yang kita lihat di daerah Timur. Terus kebudayaan bangsa Arab seperti apa? Dalam ini. Budaya bisa positif, bisa negatif. Budaya positifnya orang suka membantu, suka menjamu tamu, mengundang tamu, makan-makan. Maka kalian lihat sampai hari ini punya budaya ini, mengundang tetangga makan-makan dengan porsi yang banyak, memuliakan, menghormati. Pemberian orangnya pemberian dari
menepati janji, nggak mau berdusta. Berdagang, orangnya pandai. Ada rombongan ini apa? Simpulan dari cinta. Ada satu lagi, orang Arab itu punya kelebihan daya hafalnya, daya tangkapnya. Misalnya ketika Al-Quran itu kepada Nabi yang disampaikan oleh sahabat itu banyak yang bisa menghafal, walaupun tidak bisa baca. Itu berbeda. Kalau orang Palestina sekarang, itu anak-anak kecil itu sudah pandai menghafal. Hafal 5 juz, usia masih 10 tahun, 9 tahun itu biasa. Biasa. Itu budaya positif. Negatifnya, apa? Budaya negatifnya. Suka berkelahi. Masalahnya walaupun hanya sekedar sepele, lagi suka berjudi, suka mabuk-mabukan, lebih suka poligami, sininya banyak, atau ceweknya poliandri, suaminya banyak lebih dari satu. Waktu itu sebelum Islam, saja mengubur anak perempuan yang hidup dianggap merepotkan atau dianggap menjatuhkan harga martabat atau aib dan yang lain-lainnya. Banyak sekali, ada positif, ada negatif. Aku budaya sebabnya ya. Sekarang saya ada tugas bercanda. Ini saya punya modul. Ada materi aja atau modul, jadi saya berikan. Kemudian ada LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti kalian bentuk kelompok. Buat kelompok 4 kelompok. Jadi satu kelompok 5, ada yang satu kelompok 4. Jadi saya berikan kepada dari sini setelah kemudian saya bagi sesuai absen. Ini namanya tersebut akan berpindah posisi. Kelompok 1 sesuai absennya. Jangan. Kelompok 1 Ahmad Bianika, kemudian Andri Pasar, Empatri, ya, Putra Resa, Yogi, Warianata, itu 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. Kelompok 2 oleh Fahri Rahman Zubair, Fezi Pratama, Reza Panjaitan, ya, kelompok 3 Alfi Syahri, Farhan Nabi, dan Azri. Ya, berapa orang ini? 3. Fikri, Pak Sedia, Rahmat Surya. 3. Satu lagi
Kelompok terakhir PI-nya dulu keempat ya. Manfred Muhammad Rizal Mubarok, Raihan Rizal. Yang terakhir 4 orang. Nanti kalian diskusikan, saya kasih tugas. Kelompok 1 di sini, 2 mana diletaknya? Gimana ya? 3, 4 kan? 4 tengah. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ya. Jadi nanti kalian isi ada kelompok di kelompok berapa 1, 2, 3, 4 kalian isi nama-nama anggotanya kalian isi. Kalian isi tugas-tugasnya. Ya ada beberapa tugas kalian kerjakan secara kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Bisa 2 orang atau 1 orang perwakilan dari kelompok masing-masing. Oke? Ini KPD-nya. Ini materi bahan ajarnya. Kalian baca, kemudian kalian jawab isi. Kalian jawab pertanyaan dari lembaga kami. Di sini. Silakan kalian baca materinya, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Selamat mengerjakan.
Ya, gimana pilih siapa? Sendiri kan? Ya, silakan. Marvel, silakan. Marvel bisa. Ya. Silakan presentasikan dari kelompok 4. Suaranya keras ya? Ya. Boleh dikasih ulang kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang RKPI, lembar kerja besar ini. Buatlah identifikasi tentang proyek positif dan proyek negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pertahanan bahasa, pengetahuan dan lainnya yang muncul perkembangan sekarang dengan musik teknologi. Budaya negatif, yakni timba berhala, juga mabuk-mabukan, juga berjudi, melaksanakan mulai dalam beberapa normal sekarang dengan cara Rasulullah SAW dan berkumpul. Jika Rasulullah berdakwah dengan menggunakan Al-Quran dan langsung turun kepadanya dan langsung diamalkan setiap permasalahan yang ditemui. Sedangkan dakwah para ulama sekarang mereka mengerti agama melalui fatwa, ijma dan qiyas. Jika dia terdapat keterangan dalam Al-Quran dan hadis. Begitu sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mirza. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1 Badri dibantu oleh Muhammad Badri. Sudah kembali bersama nikah. Badri aman nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di masa jahiliyah. Yang pertama, kenapa bangsa Arab suka membunuh bayi perempuan? Karena menurut mereka bahwasanya anak perempuan ini nggak ada kekuatan untuk berperang ataupun sebagainya. Kita banyak temukan di dalam berbagai buku bahwasanya banyak perkara yang terdapat di Mekah. Bahkan di dalam suatu cerita bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang apabila berdagang maka mereka dalam suatu riwayat atau saya dengar bahwasanya apabila
tadi lupa namanya. Kalau dia berjalan untuk berdagang, maka banyak kuda yang melewati, lalu orang-orang yang berada di dalam rumah langsung keluar. Karena kenapa? Karena kaget akan kuda-kuda yang berlari kencang di depan rumahnya. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, setelah teridentifikasi dengan baik, kemukakan pendapatmu bagaimana cara agar kita terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif. Cara kita untuk terhindar dari kebudayaan negatif pada masa sekarang yaitu cara kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya, yaitu hadis. Dan juga kita harus mendekatkan diri kita pada orang-orang yang berilmu, misalnya para kiai dan para ustaz. Dan dengan kita mendekatkan diri kepada mereka, tentu saja apabila kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil itu dan juga kesalahan besar. Apabila kita melakukan kesalahan kecil, maka tentu saja akan diperingati oleh kiai dan para ustaz. Maka dari itu tidak ada ataupun mengurangi pengaruh kebudayaan negatif. Maka dari itu sesuatu yang kita lakukan selalu terarah kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat positif. Selanjutnya, buatlah rangkuman singkat tentang sejarah Rasulullah SAW dari lahir hingga peristiwa hijrah ke Yastrib. Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim. Ia ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah saat dia berada di dalam kandungan dalam usia 2 bulan. Dan pada usia 6 tahun, dan dia juga menjadi yatim piatu karena ditinggali oleh ibunya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan orang-orang yang kafir pada masa itu. Maka dari itu Rasulullah SAW melakukan dakwah. Dalam dakwah ini terbagi menjadi dua. Ada dakwah yang sembunyi-sembunyi dan juga ada dakwah yang terang-terangan. Dan juga Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan dakwah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan tantangan di muka bumi. Kalau kita enak-enakan di masa sekarang, tapi Nabi Muhammad SAW banyak penuh dengan perjuangan untuk mengislamkan orang yang kafir di masa itu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya. Yang keempat, diskusikan tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan bandingkan dengan cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama masa sekarang. Kalau dakwah Rasulullah SAW di Mekah dulu, dan itu dengan cara diam-diam atau terang-terangan. Kalau kita lihat pada masa sekarang, cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama pada masa sekarang sungguh sangat mudah. Karena kenapa? Karena pada masa dulu Nabi Muhammad SAW susah untuk mengumpulkan orang-orang untuk melakukan dakwah. Itulah kenapa ada yang dimaksud dengan dakwah diam atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi pada masa sekarang para ulama muda kita berdiam diri di masjid, banyak kita dengarkan para
besar-besar melakukan dakwah. Dan bukan hanya di masjid-masjid, di HP ataupun di internet saja kita banyak dengarkan dari ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang melakukan dakwah seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz kalau dulu Kiai Zainuddin MZ. Maka dari itu pada masa dulu dan sekarang banyak perbedaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya sendiri, apabila ada kesalahan itu dari Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi identifikasi dengan didik dan budaya dengan bisa sosial, ekonomi, pertahanan, pengetahuan dan lain-lain. Budaya didik sosial, suka membantu orang lain, suka berbagi dan menjaga. Sedangkan negatif, budaya negatif adalah di sosial adalah memulai perempuan, mengukurnya hidup, suka poliandri atau poligami. Di bidang ekonomi yang disebutnya adalah pandai berdagang, pandai bertani dan berbenah. Sedangkan di positifnya adalah di bidang ekonomi suka korupsi dan suka bergembira. Di bidang pengetahuannya yang positif adalah pandai bersaing, pandai berbasis, memiliki daya tangkap dan pandai menebak. Sedangkan di bidang negatifnya adalah minum bergala, suka berkelahi, suka mabuk-mabukan dan suka berbudi. Sedangkan di bidang pertahanan, bidang pertahanan positifnya adalah berani, kuat, kasar dan berdekat. Sedangkan di bidang negatifnya adalah egois, cenderungnya ke negativitas. Setelah teridentifikasi dengan baik, sekarang kita tidak ada negatif. Agar kita tidak ada negatif, kehendak kita menambah pengetahuan dengan cara belajar dengan bersungguh-sungguh dan menghilangkan budaya-budaya dalam visi dan fungsi negatif tersebut. Selesai? Nilai ini dapat diselesaikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Kumpul 2 berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu buatlah identifikasi tentang kebudayaan positif dan kebudayaan negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pertahanan, bahasa, pengetahuan dan lainnya yang muncul pada masa sekarang dengan semua yang pertama kebudayaan negatif. Sudah memabukkan, mengubur anak perempuan yang hidup karena dianggap sebagai aib. Sering berkelahi karena masalah sepele, suka berjudi dan berfoya-foya. Kebudayaan negatifnya yaitu menghormati tamu, menepati janji, memperhatikan pandai berdagang. Yang C, setelah teridentifikasi dengan baik, mengungkapkan pendapatmu bagaimana cara kita menghindar dari pengaruh kebudayaan negatif dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah agar tidak terjerumus kebudayaan negatif. Dan D, buatlah pertemuan singkat tentang sejarah Rasulullah SAW hingga peristiwa hijrah ke Yastrib. Ketiklah pekerjaan kalian dengan berbagai kemudian bentuk fiksi, karikatur, ilustrasi dan lain-lain. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Hijrah. Berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah di masa remaja beliau. Pada saat Rasulullah berusia 14 tahun, pada saat itu terjadilah sebuah perang antara kaum Quraisy dan kaum lain, contohnya suku Kinanah dan Khawazin. Sebelum Islam lahir, Rasulullah sempat ikut perang melawan suku Khawazin yang dinamakan perang Hijab. Rasulullah pernah melakukan perjalanan ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang, menggantikan dagangannya di Khadijah. Rasulullah bekerja sama dengan Khadijah dengan sistem berbagi hasil dagang. Khadijah mendengar akan kejujuran Muhammad Yusuf. Itulah beliau tertarik bekerja sama dengan. Pada usia 40 tahun beliau menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Wahya melalui perantara Jibril. Setelah mendapatkan wahyu Nabi Muhammad bertakwa secara sembunyi selama 3 atau 4 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ada satu perkembangan besar bagi kaum musyrikin yang datang dari Yastrib. Saja dapat saya sampaikan ini kurang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kelompok telah berdepan atas paparan presentasinya. Dapat kita simpulkan dari hasil pemaparan kalian semua, alhamdulillah pada suatu semuanya hasil presentasinya, dapat kita simpulkan bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif dari bangsa Arab. Nah, dari 2 sisi ini nanti dapat kita ambil nasihat terbaik, karena tujuan belajar sejarah ini adalah mengambil nasihat-nasihat terbaik. Ini akibat dari budaya negatif, ini akibat dari budaya positif. Kita ambil budaya negatif. Contoh penyebab berhalangan dan sebagainya. Ya, kita sebagai orang-orang yang beragama seperti kita ini, orang-orang yang beragama Islam,
perlu kita menghindari hal yang seperti itu. Mengambil buah-buah lain. Kenapa mereka mencoba? Berawal dari mereka ini mensucikan orang-orang yang soleh, orang-orang alim yang mereka sucikan, yang mereka keramatkan, yang kemudian lama-lama bergeser menjadi penyembahan. Makanya ketika kita menghormati seseorang, para alim, para ulama, sekedar jasa, karena mereka juga manusia. Kadang-kadang orang-orang itu berdasar dari orang yang ahli, orang yang suci, dimuliakan berdasar bergeser menjadi penyembahan. Bukan hal yang seperti itu dulu saja. Biasa-biasanya yang lain juga sama. Suci, rumah buka, suka berkelahi. Perlu kita ingat, karena imbasnya, masalahnya, efeknya akan menjadi besar sekali. Tapi di lain sisi ada budaya positif. Apa saja dari menghormati tamu. Berarti saya catat menempati janji, menghormati tamu, tentu pendirian. Ini juga hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak semua orang yang jelek itu jelek semua. Sejelek-jelek orang, sejelek-jelek orang pasti ada baik. Dan sebaik-baik orang pasti ada nilai jelek. Maka ambil yang baik, yang jelek kita jadikan gitu ya. Kita betul-betul cuma menempati saja di rumah kita untuk yang lain-lain. Terus supaya kita terhindar dari budaya negatif. Tadi sudah kalian lihat. Dapat saya simpulkan dari kesimpulan penjelasan kalian tadi, saya catat di sini. Supaya kita terhindar dari budaya negatif. Pertama, banyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah. Ketika kita banyak beribadah kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Kita punya tempat bersandar, yaitu Allah SWT. Maka ketika orang yang tidak punya tempat bersandarnya, itulah yang kemudian melakukan hal yang tidak baik. Dia lagi tertimpa musibah, terus dia orang yang kurang beragama dengan baik, maka dia nanti larinya kemana kira-kira? Melakukan kesedihan, kumpul dengan orang lain yang tidak baik, berekspresi dengan hal yang tidak baik. Tapi ketika orang yang beragama dengan baik, dia terkena musibah, maka tempat larinya adalah Allah SWT. Banyak beribadah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sebagai kita banyak ibadah kita, sholat kita, ibadah kita yang mana, zikir kita perbanyak. Itu jalan pertama. Yang kedua, hasil dari kesimpulan kalian tadi, duduklah dengan para ahli. Saya sebutkan dari kelompok 1, dari kelompok 3, dari kelompok 4. Duduklah dengan para ahli. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang pintar, para ahli ilmu, para ahli ulama, maka kita akan mendapat nasihat dari mereka. Tapi kalau kita duduknya dengan orang-orang yang bukan ahli ilmu, ketika kita sedang bermasalah, maka mereka akan memberikan hal yang tidak baik kepada kita, memberikan masalah, malah nambahin masalah. Maka kalau bukan berarti kita harus menghindari orang yang tidak ahli, kita deketin, tapi maksudnya kita nasihati dia. Jangan sampai ketika kita dekat kita terpengaruh dengan dia. Yang ketiga, selanjutnya memperbanyak wawasan. Orang yang minim wawasan biasanya cenderungnya kebalikan. Orang yang minim ilmu pengetahuan cenderungnya ada yang pasti. Karena semakin banyak, semakin tinggi wawasan ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan agama, insya kita terminimalisir untuk melakukan apa yang tidak.
Gitu ya. Kesimpulannya bukan kesimpulan, agak panjang. Bisa dipahami? Ya, itu ya kesimpulannya dari hasil diskusi kalian tadi. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat, menjadi ibadah kita, menjadi jalan wasilah kesuksesan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Semoga kalian menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Ahli pengetahuan. Amin. Menjadi orang besar. Amin. Pemimpin Islam di bangsa ini.